Sedih aku. Apa gini-gini sendiri? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, bertemu lagi dengan podcast Rumah Sakit UI pada hari yang cerah ini. Saya tapi nggak tahu sih di luar cerah atau hujan ya, karena di dalam ruangan terus dari tadi. Dan untuk materi hari ini, kebetulan kita mengangkat topik yang sangat menarik sekali tentang stroke hemorragik, waspadai perdarahan otak pada usia produktif. Nah, pada hari ini juga kita sudah bersama dengan narasumber dokter spesialis saraf atau neurologi Rumah Sakit UI, Dr. Kinanti Sekarsari, spesialis neurologi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dokter Nur. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Dokter Kinanti? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Sehat. Semoga healthy people juga sehat ya dimanapun berada yang sedang menyaksikan IG live kami pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, mungkin para healthy people yang penasaran kok bisa ya stroke perdarahan ini pada usia produktif. Kalau usia produktif kan definisinya adalah di bawah dari 50 tahun ya Dokter Kinanti ya? Ya betul. Nah, itu kok bisa? Padahal biasanya stroke itu kan pada usia-usia lanjut yang di atas 50 tahun. Tapi ternyata seiring dengan pergeseran zaman, ternyata usia-usia produktif ini sekarang sering sekali terkena stroke perdarahan. Nah, bagi healthy people yang pengen nanya, nanti silakan langsung ditulis saja di kolom komentar. Nanti setelah selesai Dokter Kinanti menyampaikan materinya, nanti akan kita tanyakan kepada beliau. Monggo silakan Dokter Kinanti. Oke, makasih Dokter Nur atas kesempatannya. Jadi sekarang tuh stroke perdarahan kayaknya lagi happening gitu ya. Maksudnya kan karena kemarin sempat ada artis luar negeri, kemudian ada artis dalam negeri juga yang memang terdiagnosis ada stroke perdarahan ya. Jadi sempat saya sebelumnya ada kayak mini reels gitu di RSUI kan tentang, mungkin inget nggak istrinya Justin Bieber kan, Hailey Bieber gitu kan. Nah itu kan juga sempat kena stroke perdarahan juga kan. Jadi dan sekarang juga belum lama ini ada artis dari dalam negeri kita juga yang memang terdiagnos yang hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya konsepnya di stroke itu kan kalau yang paradigma sekarang itu bisa menyerang siapa aja gitu kan. Jadi dari mulai usia muda sampai dengan usia lanjut gitu. Cuma sekarang yang karena terjadinya happening karena mungkin ada pergeseran dari mungkin healthy lifestyle-nya yang sedikit mulai bergeser berkurang gitu, akhirnya kan mulai muncul nih nambah-nambah gitu kan untuk kasus-kasus stroke pada usia muda. Oke, sekarang fokus aja, saya akan bahas aja tentang stroke perdarahan ya. Jadi stroke perdarahan itu sebenarnya hanya 15% dok dari total keseluruhan stroke yang ada di jenis-jenis stroke-nya gitu. Tapi 80%-nya sendiri itu adalah stroke yang kita bilang stroke sumbatan gitu kan. Tapi stroke perdarahan ini 15%, tapi konteksnya adalah outcome-nya ataupun angka kematiannya relatif tinggi juga gitu dibandingkan dengan stroke yang non perdarahan atau stroke sumbatan gitu kan. Jadi mungkin ini aku pakai slide nggak ya? Pakai slide. Oh ya, kita slide aja ya. Oke. Oh iya, ini pointernya ya. Ini kanan kiri. Atas bawah nggak sih? Wait, mana ya? Nah, ini dia. Sudah tampak. Udah ya, tampak ya. people? Jadi ini sebenarnya saya ambil dari Kemenkes aja sih, gampangnya buat edukasi untuk awam ya. Juga kita tahu dulu jenis stroke ya. Tadi saya bilang bahwa stroke itu konsepnya itu ada dua, yaitu stroke perdarahan dan stroke non perdarahan atau yang kita sebut sebagai stroke sumbatan gitu kan. Nah, stroke sumbatan itu ada dua. Jadi dia itu stroke emboli yang disebabkan oleh biasanya itu karena gangguan jantung. Kemudian yang kedua stroke trombotik yang karena adanya
sumbatan ya di pembuluh darah gitu. Nah terus yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah ini tuh bisa terletak di di dalam otak yang disebut intracerebral, atau yang letaknya ada di selaput otak atau kita sebut sebagai subarachnoid hemorrhage gitu kan. Nah sekarang kita fokus ke nomor 2 aja ya, ini yang di stroke hemorrhagic aja ya. Yuk kita lanjutin. Oke. Nah ini sebenarnya kita mengklasifikasikannya aja ya. Jadi stroke perdarahan tuh ada banyak jenisnya ya. Ada intraparenchyma, kemudian intraventricular, subarachnoid, subdural, dan epidural. Kalau intraparenchyma itu yang tadi saya bilang itu letaknya di dalam otak, kemudian intraventricular di dalam ventricle otak ya, letaknya di dalam sini nih yang ada cairan otaknya gitu. Terus kemudian subarachnoid di selaput otaknya, kemudian subdural nih di daerah tepi-tepi ini, dan epidural juga di daerah tepi ini, biasanya karena cedera kepala. Nah kalau yang intraparenchyma ini yang paling ujung ini biasanya paling banyak karena pecahnya pembuluh darah karena hipertensi ya, atau gangguan atau kelainan pada jalinan pembuluh darah disebut sebagai arteriovenosa malformation. Nah kalau yang di dalam si intraventricle atau yang di dalam lapisan hitam ini yang di saluran hitam itu ya juga bisa dia karena hipertensi bisa, ataupun dikarenakan adanya subarachnoid hemorrhagic atau ada pecahnya pada kelainan jalinan pembuluh darah otak bawaan tadi. Nah kalau yang subarachnoid ya ini sama, biasa rata-rata karena pecahnya dari aneurisma. Aneurisma itu kayak penggembungan dari dinding pembuluh darah gitu dok. Nah kalau yang arteriovenous malformation itu adalah memang dia bawaan kelainan, jadi antara vena dan arterinya nyatu gitu, jadinya dia gampang terjadi pecah pembuluh darah. Di situ sudah menyebabkan stroke perdarahan yang relatif luas gitu. Nah terus biasanya pada usia muda itu kan, itu kita dapatin biasanya subarachnoid ini ICH atau perdarahan stroke yang subarachnoid itu relatif sering ditemukan ya, baik itu karena cedera kepala relatif sering ya. Kalau di kasus-kasus di rumah sakit UI ini memang subarachnoid hemorrhagic relatif sering ya, apalagi pada cedera kepala itu usia muda. Kemudian orang-orang dengan tadi ada arteriovenosa malformation atau aneurisma yang pecah. Nah itu juga bisa pada usia muda. Tapi kalau usia tua biasanya kita dapetin yang ini nih, yang intraparenchymal itu biasanya karena hipertensi lama, itu biasanya sering dapetnya seperti itu. Mungkin gitu ya Dokter Nur ya. Kita lanjutin ya. Nah sekarang faktor resiko stroke nih itu ada dibagi dua konsepnya. Yang pertama yang bisa diubah, yang kedua yang nggak bisa diubah. Kalau ini yang bisa diubah, contohnya nih hipertensi, diabetes, obes gitu ya, dyslipidemia segala macam, ini yang bisa dilihat di sini. Nah ini tuh sebenarnya paling banyak ditemukan. Jadi kita bisa melakukan pola hidup sehat untuk mencegah stroke dengan mencegah faktor-faktor resiko yang bisa diubah ini gitu. Jadi bisa dimanipulasi gitu. Misalnya kita workout, makan makanan yang seimbang bergizi, itu bisa kita dari sini. Kemudian yang ini yang nggak bisa diubah, itu ya bahasanya given. Given, jadi kayak takdir. Jadi given tuh intinya ya udah umurnya tua, kelas tertentu seperti Afrika ya, genetik atau jenis kelamin biasanya pada pria itu memang punya resiko relatif ada kecenderungan stroke-nya lebih tinggi. Nah kalau nggak dapat diubah itu kan bisanya kita kontrol ya nggak sih? Ya kontrol ya udah itu given gitu kan, ya udah kontrol biar nanti tidak terjadi stroke yang lebih dini gitu kan. Belum tentu juga kayak gini dengan faktor-faktor resiko seperti ini dia stroke, belum tentu juga gitu. Selama dia masih bisa mengubah tadi yang ada faktor resiko yang bisa diubah tadi, bisa di arrange dengan baik gitu kan, jadinya ini mungkin masih bisa ditanggulangin gitu. Nah yang tadi saya bilang ya, mungkin yang tadi bahasanya bahwa yang paling sering itu ya tadi ya AVM ya, kita sebut arteriovenous malformation. Kemudian aneurisma atau penggembungan pada dinding pembuluh darah, gangguan hemostasis atau perdarahan. Biasanya minum-minuman antikoagulan ya, misalnya punya riwayat jantung gitu kan, dia minum antikoagulan atau antiplatelet lama, itu punya potensi terjadinya stroke di usia muda. Terutama nih pada stroke hemorrhagic ya. Kalau yang jarang ya ini ya moya-moya, artritis, ICH, tumor dan lain-lain gitu. Tapi yang paling banyak kita temuin tuh yang ini sih, yang AVM, aneurisma, bleeding disorder, dan biasanya minum antikoagulan gitu.
Nah ini tanda dan gejala stroke-nya ya. Jadi kalau misalnya bahasa di kementerian tuh segera ke RS. Segera ke RS itu misalnya contohnya nih apa nih? Ntar, nggak kelihatan. Nih. Kecil ya layarnya itu. S segera ke RS. S-nya tuh senyum tidak simetris atau mencong gitu kan. G itu gerak separuh anggota tubuhnya melemah. R itu bicara pelo. K itu kebas, R itu rabun dan sakit kepala hebat. Nah, ini kalau ada tanda-tanda yang seperti ini nih, ya harus segera ke rumah sakit gitu. Berarti ini tanda-tanda gejala stroke. Nah, kalau misalnya stroke perdarahan sendiri biasanya ada ciri khasnya ya. Sakit kepala hebat bisa, kemudian kejang. Nah, itu biasanya ya relatif banyak dijumpai di stroke perdarahan, tetapi tidak memungkiri juga ada di stroke sumbatan gitu. Jadi memang kalau misalnya ada gejala-gejala segera ke RS ini ya harus segera ke RS gitu. Ya kan? Jangan ditunda lagi karena stroke itu kan berpacu dengan waktu dok gitu kan. Jadi misalnya ada yang beberapa literatur gitu ya, itu mengatakan bahwa dari 3,5 jam pertama itu kan golden periodnya tuh ya kan. Kalau lebih dari itu kan kita tidak bisa melakukan terapi yang lebih masif lagi gitu. Jadi tetap berbeda pertimbangan terapinya gitu. Jadi segera dini ke rumah sakit, maka tingkat untuk potensi terjadinya pemberatan dari gejala stroke-nya insya Allah sih harusnya bisa lebih ringan ya gitu. Nah ini bisa dicegah nggak sih? Sebenarnya tuh PPT ini tuh banyak di kementerian, cuma aku memaparkan lagi aja gitu. Jadi bisa dicegah nggak sih? Jadi 90% stroke itu dengan ada 10 resiko yang bisa dicegah gitu kan. Yang pertama untuk tekanan darah, biasanya pada hipertensi stroke hemoragik ataupun stroke non hemoragik itu juga bisa ya. Kita harus kontrol tekanan darahnya. Kemudian lakukan olahraga nih, workout nih ya. 5 kali. 5 kali seminggu dong. 3 kali aja udah berat. Harus dimaksimalkan gitu kan. Soalnya olahraganya tuh nggak perlu olahraga yang kardio heboh gitu ya, tapi misalnya low impact pun bisa gitu loh. Kemudian makan makanan seimbang, kontrol kadar kolesterol, gula darah ya, berat badannya nih. Jangan rokok, jangan alkoholis, obati penyakit jantung dan tetap harus dapetin pengetahuan kita tentang stroke. Bisa juga di mana aja ya, maksudnya ada dokter saraf di dekat teman-teman semua juga bisa gitu. Jadi konsepnya ada sekarang ada media sosial, banyak dokter spesialis yang bisa memanfaatkan medsosnya ataupun men-share ilmunya. Bisa healthy people follow gitu. Jadi itu bisa mendapatkan ilmu ataupun mungkin bisa DM dokternya langsung juga misalnya jika ada keluhan langsung gitu di Instagramnya ataupun di medsosnya gitu. Nah ini di sini kesimpulannya ada 15% stroke itu perdarahan, ya kan? Nah, ya itu disebut sebagai stroke hemoragik. Walaupun hanya 15% aja, tetapi stroke hemoragik itu memiliki kemungkinan kalau bahasa kita tuh morbiditas dan mortalitas. Jadi tingkat kematian dan kecacatan yang lebih tinggi gitu dibandingkan stroke yang non perdarahan. Mungkin itu aja sih Dokter Nur ya. Oke. Iya, menarik sekali ini ternyata tentang stroke perdarahan pada usia produktif ya dok. Nah, mungkin ini sedikit membahas kasus artis ya yang baru-baru ini juga ditemukan di kamar mandi. Banyak nih pertanyaan yang masuk ke saya terkait kok bisa sih pada saat di kamar mandi itu, apakah ada pengaruh ketika proses buang air besar ini dok, kemudian timbulnya stroke perdarahan, atau memang sebenarnya yang bersangkutan ini punya faktor resiko yang tadi sudah dipaparkan dokter Kinanti, atau bagaimana nih, atau misalkan ketika BAB itu kan ada sebuah tekanan sehingga tekanan darahnya mungkin gimana, mungkin bisa dijelaskan nggak dokter Kinanti? Oke, jadi kalau stroke perdarahan itu kan ciri khasnya biasanya dia itu mengalami kayak serangannya itu pas aktivitas dok. Jadi di kamar mandi bisa atau pas kerja itu bisa. Itu beda sama stroke sumbatan. Kalau stroke sumbatan tuh biasanya dia malah bangun tidur gitu. Oh, malah berbeda kejadiannya ya. Bangun tidur gitu kan. Jadi kalau yang stroke sumbatan, stroke perdarahan itu, nah kenapa kok salah satunya sebenarnya sih saya belum baca penelitian lebih lanjut ya. Cuma posisinya kenapa kok di kamar mandi misalnya lagi BAB gitu kan, kok bisa terjadi serangan ya.
Karena kan pada saat mengejan itu kan terjadi peningkatan semuanya ya, intraabdominal atau peningkatan tekanan otak itu kan meningkat ya. Nah itu sehingga terjadi mungkin pada saat tensi yang memang relatif tinggi, tensi itu kan tinggi di dua hal tuh, bangun tidur dan sebelum tidur itu biasanya kita cek kan tuh. Dari apa namanya konsensusnya itu kan kita cek pagi setelah bangun tidur sama sebelum tidur malam. Nah pagi itu kan biasanya tensi itu pas tinggi-tingginya tuh, ya enggak sih? Nah terus habis itu pada saat dia mungkin BAB, mengejan atau tekanan otaknya tinggi, intrakranial tinggi, terjadilah pecahnya pembuluh darah. Mungkin sih kayak gitu ya, itu mungkin lebih perjalanannya seperti itu. Tapi lebih jelasnya memang setiap orang tuh punya beda-beda gitu kan. Cuma ya ada kemungkinan seperti itu kayak gitu Kak. Soalnya yang bersangkutan kan juga usianya masih usia yang sangat Produktif sekali ya, maksudnya belum yang lansia sekali itu kan belum ya. Baik Dokter Kinanti, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ini dari Mbak XX Indra Nonix. Dok, boleh tanya dong, apakah ada gejala khusus banget dari stroke perdarahan? Jadi ketika kita melihat pasien tiba-tiba sudah ada tanda-tanda stroke, tiba-tiba kita tahu ini perdarahan dan bukan, itu bagaimana dok? Ya paling utamanya itu biasanya serangannya itu di saat kegiatan toh. Aktivitas seperti tadi ya. Terus kemudian tuh biasanya ada juga nyeri kepala hebat. Oke, baik. Atau kejang. Tapi itu tidak memungkiri juga bahwa itu stroke sumbatan gitu. Makanya kan golden standarnya stroke itu kan CT scan. Kalau di RSUI juga udah bisa CT scan kan sekarang. Jadi konsepnya CT scan itu pada saat serangan stroke itu adalah membedakan stroke apakah dia stroke perdarahan atau non perdarahan. Bukan mencari ini lokasinya di mana tuh enggak. Jadi untuk membedakan ini CT scan harus bisa segera mungkin ya. Misalnya pasien dengan serangan kita CT scan, kita tahu ini perdarahan atau non perdarahan. Kalau non perdarahan obatnya apa, kalau perdarahan obatnya apa gitu kan. Jadi kalau utamanya memang biasanya sih paling banyak serangannya di saat beraktivitas gitu Kak. Terus di sisi lain juga yaitu nyeri kepala, kejang itu juga bisa menyertai peloperot sama seperti gejala-gejala pada umumnya. Cuma biasanya di highlight itu pas aktivitas sih. Kayak gitu. Berarti membedakannya misalkan kalau habis bangun tidur berarti sudah bisa dikatakan itu sumbatan ya. Biasanya cuma kita nggak mesti ya, karena golden standarnya itu kan CT scan ya. Kebanyakannya betul. Di 3,5 jam ketika kita temukan. Iya betul. Oke, baik. Berarti yang gambar yang tadi itu gambar CT scan ya dok, yang tadi penampangnya itu ya CT scan. Oke, baik, ini dari Komik Kuro, dok, stroke hemoragik itu bisa disembuhkan nggak ya? Oke, konsepnya pada dasarnya namanya perdarahan itu bisa diserap. Cuma kalau sembuh, dikatakan biasanya kan kalau stroke itu kan nggak kayak obat batuk pilek ya, maksudnya aku sembuh udah selesai, melernya lampung. Itu enggak, karena ada beberapa sisa defisit neurologis atau gangguan sisa yang kadang menetap atau bisa berkurang gitu kan di pasien. Nah kalau misalnya stroke perdarahan sendiri konsepnya ya namanya perdarahan itu kan secara mekanisme tubuh itu kan bisa diserap tuh ya, bisa diserap. Kemudian tetapi ada beberapa hal di mana perdarahan itu misalnya cc-nya besar ya kan, banyak sekali perdarahannya cc-nya besar, akhirnya kan kita harus melibatkan dari teman-teman bedah saraf untuk melakukan evakuasi gitu. Atau misalnya di sisi lain juga nah yang berbahaya itu kan kalau stroke perdarahan itu kan adanya pergeseran otak atau rebleeding. Jadi rebleeding itu kayak perdarahan lagi gitu loh, misalnya pecahnya pembuluh darah lagi gitu kan. Nah itu berbahaya banget gitu. Nah itu di sisi lain tuh makanya kita sebagai neurolog, sebagai spesialis saraf tuh harus aware gitu. Apalagi nih stroke perdarahan tuh memang pengawasannya relatif lebih ekstra ya dibanding stroke sumbatan. Jadi kalau stroke perdarahan biasanya kita turunkan dulu tensinya tuh, ya kan. Beda sama stroke non perdarahan, biasanya pada fase-fase awal banget serangan itu ya jangan turunin dulu gitu secara masif, kecuali ada hal tertentu kan. Kalau yang stroke perdarahan, misalnya ada jurnal pernah saya baca bahwa di atas 160 miligram ya untuk milimeter lagi itu untuk sistoliknya itu tuh berpotensi terjadinya rebleeding ulang. Jadi kalau terjadinya rebleeding atau perdarahan ulang itu kan memperberat dari kondisi pasien ya. Seperti itu gitu. Jadinya ya
bagaimana caranya agar dokter saraf itu bisa menurunkan tensinya se-efektif mungkin. Dan biasanya kalau misalnya kondisi-kondisi stroke seperti itu kan ada yang namanya edem atau pembengkakan pada sel-sel otaknya ya. Nah itu kita harus turunkan juga ada dengan terapi beberapa obat-obatan gitu sih mungkin. Oke, baik, sudah cukup jelas sekali nih, Dokter Kinanti. Kemudian ini ada pertanyaan tambahan lagi. Kalau dilihat dari kasus IBEK Indra Bekti ya, ini kan kemarin pusing hebat banget dan faktor resiko yang memberat apa dok faktor resikonya? IBEK. Ya kalau faktor resikonya tuh saya nggak tahu bukan yang rawan. Ya, Baik. tapi gini, kan kita balik dulu ya. Tadi kan ada faktor yang bisa Bisa diubah dan diubah dan nggak diubah. Nah, itu kan betul. harus dititilin dulu tuh Ya. di apa misalnya contohnya kayak apakah beliau tuh alkoholisme atau enggak. Ya kan? Tadi kan saya lihat ya ada beberapa hal yang di common feature untuk stroke di usia muda kan. Ya. Apakah beliau tuh punya riwayat kelainan pembuluh darah otak dari lahir enggak? Itu yang disebut AVM. Apakah beliau punya aneurisma atau tidak? Iya betul. Nah, itu tuh harus dievaluasi gitu. Jadi memang nggak cuma sebabnya apa ya, Dok? Ya sebenarnya sebabnya setiap orang beda-beda sih gitu. Ya. Beda-beda. Cuma ya ini based on dari orangnya sendiri gitu kan. Itu ya mungkin itu sih. Kalau dari sempat ada beberapa infotainment gitu kan dok menyatakan bahwa kayaknya Indra Bekti itu kurang istirahat, kurang tidur. Jadi benar-benar siklusnya itu mungkin malam jadi siang, siang jadi malam gitu. Jadi mungkin istirahatnya itu juga ngaruh nggak dok? Kurang tidur gitu terutama. Ya, kurang tidur ya. Jadi kalau kurang tidur itu ya gini. Aku tuh pernah baca tentang suatu hal. Jadi kenapa sih orang yang dengan insomnia atau gangguan tidur itu tuh malah mudah terjadi penyakit gitu ya? Ya karena tuh pada saat tidur itu kan hormon-hormon relaksan ya, kayak serotonin, melatonin itu kan rilis semua tuh, ya kan rilis semua. Akhirnya karena hormon-hormon relaksasi dan hormon kebahagiaan itu rilis, ya kan, jadinya otomatis kan daya tahan tubuhnya meningkat, imunitas meningkat, tekanan darahnya jadi normal, metabolisme selnya jadi bagus gitu. Jadinya otomatis kan biasanya dia akan lebih bugar, lebih sehat gitu kan. Nah, konsepnya tidur itu sekarang bukan lagi ke arah 7-8 jam per hari, tetapi kualitas tidurmu tuh gimana gitu kan. Kalau misalnya kita kualitas tidur, apalagi misalnya sepuh-sepuh ya, yang orang tua gitu kan, saya nggak bisa dok kalau tidur di 8 jam ya nggak bisa. Beliau kan biasanya 3 atau 4 jam betul, ya, betul. bener kan? 3-4 jam, tapi kalau udah badan udah segar itu berarti kan sudah metabolismenya udah bagus gitu kan. Betul. Nah, memang kalau kurang tidur kan bisa tadi kan hormon relaksannya segala macam itu produksinya menurun. Ya tensinya bisa naik, kemudian metabolisme selnya nggak bagus ya kan. Tadi salah satu ya obat hipertensi kan menjadi faktor resiko stroke. Ya betul. Ya kan, apalagi nggak terkontrol kan gitu kan. Terus healthy lifestyle-nya tuh gimana gitu kan. Nah itu juga harus dievaluasi sih. Kita kan juga mungkin nggak terlalu tahu ya apakah IBEK ini sendiri bagaimana profil lemaknya, misalkan ada kolesterol atau tidak, kemudian secara BMI atau body mass index itu overweight atau obesitas ya dok. Itu kan juga ngaruh tadi yang disampaikan dokter Kinanti bahwa ada faktor yang bisa diubah. Olahraga mungkin kalau dia kurang tidur aja kurang gitu, apalagi kalau olahraga ya mungkin dia jarang juga ya. Nah ini ada pertanyaan dari Hayuka Matata. Dokter, apakah penurunan kemampuan komunikasi seperti jika bicara tidak teratur atau bisa dibilang belibet susunan kalimatnya, apakah termasuk gejala stroke? Belibet. Belibet. Jadi kalau stroke itu siapa yo? Belibet misalnya gini. Kalau ada serangan stroke yang memang dia tuh tidak kelemahan anggota gerak. Itu disebut sebagai misalnya gangguan kognitif ya. Gangguan kognitif itu bisa misalnya contohnya mudah lupa. Atau slow thinking, misalnya bahasa nun sewu, bahasa agak kasarnya tuh lemot. Ya lemot. Jadi tapi lemotnya dalam artian gini. Ini nun sewu pasien datang mengantar ibunya. Terus ibu saya tuh diajakin ngomong kok nggak nyambung ya, Dok. Tapi mendadak banget gitu. Terus naruh tempat tidak pada tempatnya ya kan, tiba-tiba marah-marah sendiri. Nah itu bisa juga ada salah satu gejala gangguan kognitif pada stroke. Nah ngomong belibet itu kan kita lihat dulu gitu, misalnya jenisnya kayak gimana, apakah banyak slow thinkingnya
ataukah memang seperti apa, soalnya ada gangguan namanya afasia kan. Afasia itu memang gangguan komunikasi, gangguan berbahasa. Nah itu perlu dinilai juga. Jadi memang kalau misalnya memang itu mengganggu dan itu mendadak sekali, ya mungkin ya bisa nanti dikonsultasikan ke dokter saraf, karena kita ada penilaiannya ya, penilaian untuk gangguan-gangguan fungsi berbahasa seperti itu. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena sering mungkin sering nonton atau misalnya memang karena lifestyle-nya atau ke pengaruh temennya, dan mungkin tuh beda lagi ceritanya gitu kan. Mungkin kayak gitu. Mungkin belibet di sini misalkan dia sudah ada faktor resiko stroke-nya ya. Jadi mungkin kalau belibet tapi dia ternyata tidak ada faktor resiko stroke, mungkin itu bisa gangguan yang lain. Tapi kalau misalkan ada memang dia masuk faktor resiko stroke tadi, belibet, nah itu mungkin harus diperiksakan ke dokter saraf ya, dokter Kinanti. Mungkin bisa kalau misalnya mendadak ya. Jadi kayak gitu. Baik, ini dari Rizka Martavia, siapa yang lebih rentan terkena perdarahan otak dan bagaimana mencegah perdarahan otak? Yang lebih rentan. Betul dok. Ya kalau perdarahan otak itu konsepnya range-nya luas. Jadi bisa muda, bisa tua ya. Jadi kita nggak bisa milih-milih ya. Tetap semua orang memiliki faktor resiko yang sama, memiliki stroke perdarahan, ya dia memiliki potensi ya. Nah terus tadi bagaimana cara mencegahnya? Tadi kedua mencegah ya? Iya betul. Mencegah perdarahan, stroke perdarahan. Oh ya, tadi pokoknya kalau mencegah stroke perdarahan itu konsepnya ya kita harus memanajemen faktor-faktor resiko stroke yang bisa diubah. Yang tadi itu aja sih kuncinya. Memanajemen faktor resiko stroke yang bisa diubah yang tadi saya sebutkan di slide. Ya kayak kontrol tekanan darah, kolesterol, diabetes gitu-gitu ya, dan workout, terus habis itu ya dan kawan-kawan itu tadi itu. Jadi kita manajemen dengan baik. Insya Allah nggak hanya mencegah stroke perdarahan juga, tapi juga mencegah semua serangan stroke dan penyakit kardiovaskuler gitu. Tadi juga sempat disampaikan tentang aneurisma ya dok ya. Nah kita bisa tahu nggak sih kita tuh punya aneurisma atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan dulu aneurisma itu apa dok? Baik, aneurisma itu kan adanya penggembungan ya, bahasa awam itu penggembungan pada dinding pembuluh darah toh. Nah itu tuh biasanya dia lebih tipis gitu dibanding dinding yang lain, sehingga pada saat tekanan tinggi itu dia bisa pecah. Nah kalau aneurisma sendiri memang ada beberapa yang bersifat silent kak. Jadi bersifat silent, nggak terdetek ya. Tapi ujuk-ujuk pasti nanti stroke gitu. Ada juga kalau yang paling sering biasanya AVM tuh biasanya nyeri kepala hebat gitu. Cuma karena kan dia antara ada pencampuran oksigen dan karbon dioksida di situ kan, sehingga pasien tuh akan merasa nyeri kepala. Tapi kalau aneurisma sendiri memang ya ada beberapa, sebagian besar sih bersifat silent, tapi juga bisa bersifat nyeri, karena posisi pembuluh darah itu kan juga bangun pekan nyeri kan. Jadi makanya kan kalau misalnya memang punya faktor resiko seperti hipertensi, aneurisma kan juga bisa karena hipertensi tuh ya. Betul. Nah itu bisa mungkin bisa dievaluasi sih. Kayak gitu. Tapi membantu nggak misalkan kita harus untuk mencegah ya pada usia-usia produktif seperti ini kita medical check up. Cuman biasanya kan kalau medical check up itu biasanya hanya di laboratorium, kemudian misalkan untuk nafas spirometri. Nah untuk stroke perdarahan sendiri ada nggak sih misalkan kita pemeriksaan awal yang bisa kita lakukan? Misalkan saya setelah mendengar podcast ini, misalkan healthy people tuh penasaran, saya punya nggak ya hal-hal seperti ini, misalkan dia sudah merubah, misalkan tadi itu ada pemeriksaan khususnya nggak? Kalau misalnya untuk pencitraan dari pembuluh darah itu kan biasanya kita pakainya CT angiografi ya, DSA atau DSA, angiografi itu. Cuma cerebral angiografi itu untuk melihat strukturnya ya. Tapi kalau misalnya memang untuk aliran darahnya itu biasanya kita pakai TCD. Transcranial Doppler ya. Jadi kita kalau misalnya lihat strukturnya parenkim otaknya atau itu bisa kita pakai CT scan atau MRI. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan dari healthy people-nya gitu kan. Jadi misalnya kalau CT angiografi memang kita ada kecurigaan untuk aneurisma atau AVM ya kita lakukan. Gitu ya. Atau misalnya pasien pasca stroke ya kita berikan, misalnya kita mau lihat aliran darah otaknya kayak gimana, apakah ada stenosis atau sumbatan, ya kita pakai TCD.
Itu paling itu. Atau kalau di sini kan ada lagi biasanya kalau apa ya namanya CT scan itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhannya aja sih. Kebutuhan. Heeh. Jadi paling tidak misalkan kita merasa sudah ada faktor resiko tadi, konsultasi saja ya sebaiknya kepada dokter. Jadi bisa dilihat apakah kita memang punya faktor resiko besar untuk mengalami stroke perdarahan gitu ya. Baik dok, ini pertanyaan terakhir. Dok, om saya stroke dan tidak bisa beraktivitas sampai 3 tahunan lebih. Dengan waktu yang cukup lama itu, apakah mungkin bisa sembuh? Kalau iya, dengan treatment seperti apa? Baik. Kalau stroke itu kan konsepnya itu kan ada yang menetap ya, ada yang bisa mengalami perbaikan. Itu berdasarkan dari itu jadi gini, perbaikan atau enggaknya itu kan banyak faktor yang mendasari. Yang pertama jenis stroke-nya, ya kan? Jenis stroke-nya. Kemudian apa ada faktor-faktor misalnya kayak faktor resiko penyertanya, misalnya contohnya sudah tertangani belum, misalnya kayak diabetes, hipertensinya, penyakit jantungnya atau dan lain-lain sudah tertangani atau belum. Jadi nggak fokus ke stroke-nya aja, underlying disease-nya itu udah ke apa ya, sudah di maintain belum gitu. Nah terus yang ketiga, apakah ada infeksi penyerta, itu juga harus di maintain. Terus apa ya namanya, apakah ada kondisi apa namanya latihan untuk dengan lakukan fisioterapi, rehabilitasi medik itu sudah dilakukan atau belum. Jadi Ya, betul. jadi misalnya bisa sembuh atau enggak ya itu sebenarnya based on dari perjalanan dari penyakit dan apa ya kerjasama semua pihak gitu loh. Jadi nggak hanya dari pasien, nggak hanya dari dokternya aja, tapi juga dari keluarga dan dari pasiennya juga gitu. Nah misalnya kayak misalnya pasien saya, misalnya dia belum bisa jalan ya, belum bisa jalan, tapi beliau bicaranya sudah membaik. Nah itu kan perlu disyukur. Jadi kita lakukan, misalnya kita bisa apresiasi gitu kan ke pasien, sehingga stroke itu misalnya perkembangan sedikit saja itu sudah apa ya, sudah suatu hal yang baik. Karena memang kalau kondisi apa ya stroke sendiri di otak itu misalnya pada saat terjadi kematian sel itu ya selnya tuh mati, nggak bisa regenerasi lagi, tapi yang menggantikan itu kan sel-sel sampingnya hidup. Nah kita kan yang mengolah itu kan sel-sel samping yang hidup itu toh. Nah itu kan caranya gimana ya, dengan berbagai treatment gitu ya. Jadi dari dokternya, dari rehab medik, dari keluarga dan dari pasien, gitu sih menurut saya. Iya. Ini ada tambahan informasi juga dok, katanya udah pernah fisioterapi sama sempat operasi juga dengan bedah saraf. Jadi ternyata setelah 3 tahun tadi ya kondisinya tidak bisa beraktivitas. Atau mungkin perlu dilihat juga ya data usia. Iya, terus jenis stroke-nya juga jenis kan. stroke-nya, jumlah perdarahan pada saat itu ya. Betul, iya. Karena seperti Indra Bekti sendiri kan juga melibatkan pembedahan ya. Berarti kan mungkin volume perdarahannya Gede, cukup luas di atas ya. 30 cc mungkin ya. Biasanya sih rata-rata. Atau di tempat-tempat yang memang operable gitu. Oke, baik. Nah, keterlibatan bedah saraf sendiri ini ketika misalkan volume darahnya memang cukup banyak ya dok ya. Jadi itu kan nggak bisa diserap oleh parenkim otak sendiri, sehingga itu harus dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan darah yang ada ya. Nah ini juga sebenarnya secara pembiayaan juga cukup mahal ya kalau ini. Jadi mungkin lebih baik kita mencegah daripada mengobati seperti itu. Dan stroke sendiri memang harus, ketika sudah terkena stroke banyak yang harus dilihat juga karena bisa terjadi stroke ulang itu yang pertama. Kemudian untuk meningkatkan kualitas berarti kita lakukan fisioterapi ya. Jadi untuk latihan berjalan, ada latihan bicara juga ya dok? Ada terapi bicara, ada. Cuma kalau untuk stroke perdarahan tuh kita nggak bisa langsung fisioterapi gitu. Jadi memang harus ada jeda waktunya gitu. Beda sama stroke sumbatan ya. Jadi kalau ini kan memang butuh waktu dulu gitu. Jadi baru bisa dilakukan terapi secara perlahan. Jadi terkenanya hanya butuh beberapa detik, tapi ternyata untuk ngopeni atau memperbaikinya ini mungkin ya butuh kesabaran hati. Kesabaran hati, mungkin juga butuh biaya yang tidak murah juga ya. Sehingga mungkin bagi healthy people yang sedang menyaksikan podcast ini dan dalam usia yang produktif, mungkin bisa merubah pola hidupnya dulu. Misalkan ada faktor resiko yang tadi, mungkin bisa dipertahankan nih, misalkan punya keturunan hipertensi gitu kan, ya nggak makan yang asin-asin dulu gitu kan. Kemudian banyak olahraga juga tadi dari
flyer yang disampaikan dokter Kinanti itu 5 kali seminggu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau 3 kali boleh nggak dok? Sebenarnya sih rata-rata bagusnya 4 sampai 5 kali ya. Jadi dalam 1 minggu tuh istirahat tuh 1 hari aja gitu kan. Jalan biasa aja bisa dok, jalan 30 menit gitu, nggak usah Kalau jogging gitu. workout kan konsepnya kan nggak usah yang sampai ya high intensity gitu, nggak perlu sampai kardio banget. Tapi kan misalnya kita low impact, kita jalan, kita cuma Oke. melakukan aktivitas seperti misalnya stretching atau yang penting berkeringat, Yang itu tuh sudah termasuk workout gitu. Jadi kalau saya sih lebih milih yang maksudnya yang sesuai kenyamanan dari masing-masing orang aja gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah tahu bahwa ada faktor resiko kolesterol tinggi, misalkan itu juga berarti harus diet ya, nggak boleh makan terlalu enak berarti. Kemudian istirahatnya juga yang cukup, jadi kualitas yang penting ya. Jadi konsepnya udah bukan 7 sampai 8 jam lagi, tapi konsepnya adalah kualitas tidur yang baik. Nah, ini mungkin untuk usia-usia produktif kualitas tidur yang cukup ini kayaknya yang masih jadi PR sih ya. Iya sih. Orang bisa tidur tapi mungkin kualitasnya ya Kurang belum. ya. Misalkan posisi bantalnya. Apalagi sekarang tuh misalnya kayak apa ya, gadget gitu kan. Jadi begitu di tempat tidur kan kayak nggak Iya, bisa tidur betul. gitu. Apalagi suka nonton drakor. Kan nggak bisa tidur gitu kan, tapi ya udahlah. Nah, Kalau udah tamat ya udah gitu. banyak aplikasi yang kita bisa streaming di handphone ya. Jadi Netflix, Prime Video. Jadi usahakan jika mau tidur Nggak usah nonton. free gadget deh 2 jam sebelum tidur itu, kecuali misalkan urgent sekali telepon gitu ya dok ya. Iya. Karena kalau lihat tuh bener-bener nggak bisa tidur. iya, orang sekarang lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone soalnya sekarang ya. Iya. Kalau handphone soalnya bisa transfer, bisa pakai QRIS kalau nggak punya uang gitu. ATM juga mending bawa handphone aja daripada bawa ATM kan. Oke, baik, ini kita sudah di penghujung waktu ternyata. Terima kasih sekali Healthy People yang sudah menanyakan tentang stroke hemorragik pada usia produktif. Semoga memberikan manfaat dan juga kita bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri, karena saya yakin kebanyakan yang menonton podcast ini adalah generasi produktif ya, usia-usia milenial paling tidak ya. Jadi bisa merubah apa yang kira-kira ini jadi faktor resiko stroke hemorragik. Ingat, lebih murah kita mencegah daripada ketika kita sudah mengobati, terutama untuk stroke ya. Stroke ini permasalahannya sangat panjang sekali. Jadi ketika sudah terkena banyak hal yang harus diperbaiki, misalkan untuk fisioterapi sendiri, kemudian untuk kognitif yang misalkan nanti ternyata terkena itu juga bisa berpengaruh dan mungkin tidak bisa kembali seperti awal sebelum kena stroke. Jadi disinilah bedanya penyakit stroke dibandingkan dengan penyakit yang lain gitu ya. Jadi kan sayang ya, misalkan dulunya sangat pandai, tiba-tiba karena stroke mungkin ya 80% berkurang gitu ya untuk kemampuan berpikirnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali Dokter Kinanti untuk kesediaannya ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Healthy People yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast RSUII, dan kalau misalkan ingin konsultasi terkait stroke dengan Dokter Kinanti, nanti bisa langsung ke Rumah Sakit UII. Prakteknya hari apa saja dokter? Saya Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang dok. Oh, available Senin sampai Jumat ya. Jadi bisa ke sini misalkan khawatir apakah saya punya faktor resiko atau tidak, kemungkinan terkena atau tidak, silahkan konsultasi dulu deh, minimal konsultasi dulu. Apalagi mungkin ada riwayat bapaknya dulu pernah kena stroke, jadi bisa ditanyakan kepada Dokter Kinanti. Terima kasih sekali. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udahan.